Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bahan untuk mata kuliah sistem mikroprosesor. Jadi sebelumnya kita sampai batas kuis itu bahannya adalah tentang pengenalan register ya. Nah, dalam pemrograman kita perlu juga mengetahui tentang mode pengalamatan. Ini mode pengalamatan yang bisa kita pakai ketika kita melakukan pemrograman pada mikroprosesor. Jadi secara umum ya, secara garis besar, mode pengalamatan itu dibagi ke dalam 5 mode. Yang pertama adalah immediate addressing mode, register yang kedua register addressing mode, terus 3 register indirect addressing mode, nomor 4 direct addressing mode, dan yang kelima adalah implicit addressing mode. Nah, apakah perbedaan antara kelima mode pengalamatan ini? Kita lanjut langsung ke contoh. Nah, seperti ini. Yang pertama adalah immediate addressing mode. Immediate addressing mode itu kalau kita artikan ya dengan bahasa Indonesia, nah itu adalah mode di mana data berada langsung di dalam instruksi. Jadi contohnya misalnya kita memakai instruksi MVI. Ini salah satu instruksi atau perintah atau sintaks atau code atau mnemonik yang digunakan pada pemrograman mikroprosesor. MVI register, data. Jadi ada data di sini. Nah, jadi data ini langsung masuk ke dalam program. Ya, ini bukan seperti ini ya penulisan programnya. Ini hanya format dalam pemrograman. Misalnya MVI register, data. MVI registernya yang kita sudah pelajari ada register A, B, C, D, dan lain-lain. Nah, register 8 bit ya. Jadi register PC, SP, nah itu tidak digunakan. Yang 8 bit aja, A sampai H. MVI A, 80 heksa, contoh pemrogramannya. Nah, itu. Jadi 80 heksa itu kan data langsung dimasukkan ke dalam program. Itu adalah mode pengalamatan dengan menggunakan mode pengamatan immediate addressing mode. Selanjutnya adalah register addressing mode. Nah, kalau register addressing mode itu mode di mana data dimasukkan dulu ke dalam register, baru ditampilkan ke dalam program. Contoh, move A, B. A ini register, B ini register. Tidak ada lagi data di dalam program ini. Ini disebut dengan register addressing mode. Jadi di dalam program tidak ada lagi data, hanya ada register. Semua adalah register. Move ini adalah salah satu sintaks atau code atau perintah yang ada di dalam mikroprosesor. Dalam pemrograman mikroprosesor ini dia move A, B. Jadi ketika kita menggunakan dua buah register seperti ini, maka perintah digunakan adalah move. Jika yang sudah di atas dijalankan, misalnya ini dijalankan, maka isi register B ini akan dipindahkan ke dalam register A atau dikopikan ke dalam register A. Nah, itu untuk mode pengamatan yang kedua. Contoh lainnya bisa ANA, B, subha ya. Ini adalah contoh opcode atau mnemonik yang bisa kita gunakan. Untuk arti dari mnemonik ini akan dijelaskan di bagian yang selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, ada register indirect addressing mode. Artinya apa? Indirect itu kan tidak langsung ya. Artinya register yang digunakan adalah register tidak langsung. Apa register tidak langsung? Register tidak langsung itu adalah register M. Jadi register yang tidak langsung itu register M. Jadi ketika di dalam program menggunakan register M, itu berarti masuk ke dalam mode pengalamatan register indirect addressing mode. Nah, ini contohnya. Ada register M di sini. Selanjutnya yang keempat, nah, direct addressing mode. Jadi addressing mode pengalamatan langsung. Artinya alamat ditulis langsung, alamat dari memori ya. Jadi kita menggunakan memori. Alamat dari memori itu langsung dituliskan di dalam program. Alamat memori itu seperti alamat rumah. Jadi nomor dia 00, 01, 02 yang 2 digit. Ada yang 4 digit 0000 sampai FFFF ya, FFFF 4 digit. Nah, seperti ini. Contohnya ini adalah perintah program in out LDA STA. Nah, ini adalah nomor alamat memorinya 0010 4100 200. Nah, ini ketika ada
alamat memori dimasukkan dalam program itu termasuk dalam mode direct addressing mode. Yang terakhir adalah implicit addressing mode. Implicit artinya tidak tampak. Jadi pengalamatan yang tidak tampak atau tidak dimasukkan alamat memori atau alamat atau register di dalam program. Contohnya contoh perintahnya adalah CMA, RAL, RAR. CMA ini tidak ada register di sini, misalnya CMAB nggak ada, RALB nggak ada. Jadi tidak ada register, tidak ada alamat di dalam program. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau ada program seperti ini, bagaimana kita mengeksekusinya atau menjalankannya? Ketika mendapatkan perintah program yang tidak ada memorinya, maka secara implisit, secara tidak tampak, maka yang dieksekusi adalah register A. Jadi kalau tidak ada alamat, tidak ada register atau alamat memori dalam program, maka yang dieksekusi adalah register A. Ingat, register A atau akumulator. Itu adalah perbedaan antara kelima mode pengalamatan. Selanjutnya adalah yang harus kita ketahui, yang terakhir adalah fungsi instruksi atau perintah. Nah, inilah perintah yang harus kita ketahui, ya tidak perlu dihafal, tapi ketika kita mengulang menggunakan instruksi ini, maka secara tidak sadar perintah itu akan terekam di dalam otak kita. Jadi harus banyak-banyak berlatih ketika kita menggunakan atau mencoba menjadi programmer ya. Jadi untuk fungsi instruksi sendiri, perintah itu dibagi ke dalam 7 instruksi ya. Ada transfer function, initial function, sampai dengan jumping function. Jadi dibagi ke dalam beberapa fungsi untuk memudahkan kita dalam menggunakan atau menghafal perintah program. Nah, untuk transfer function sendiri apa saja sih perintah yang bisa kita pakai? Itu ada perintah move, ada STA, LDA, STAX, LDAX, in, dan lain-lain. Itu banyak sekali. Kalau saya jelaskan itu tidak akan habis satu semester. Jadi perlu latihan ya, dan perlu dibaca-baca sendiri untuk mencoba memahami makna dari perintah program ini. Saya akan menunjukkan beberapa perintah yang mungkin sering digunakan. Ini yang pertama adalah move. Ini perintah move register 2, register 1. Misalnya register 2-nya kita ganti dengan B, register 1 kita ganti dengan A, atau bisa dengan H atau dengan L. Jadi register apapun bisa di sini, kecuali register 16 bit seperti PC dan SP. Jadi hanya bisa register A sampai register L, HL ya, A, B, C, D, E, HL. Nah, itu yang bisa kita gunakan. Perintah move sendiri itu adalah pemindahan data dari register 1 ke register 2. Jadi misalnya register 1, register A punya data 80 heksa, kita pindahkan ke register 2. Misalnya di sini B, maka B nilainya menjadi 80 heksa. Dan STA alamat pemindahan isi register A ya ke memori pada alamat yang ditunjukkan di sini. Misalnya STA 8000, berarti isi register A kita pindahkan ke alamat 8000. Dan seterusnya. Ini adalah contoh fungsi perintah transfer function. Transfer artinya pemindahan. Di semua ini adalah prosesnya adalah untuk memindahkan data. Banyak memang di sini. Nah, di sini ada contohnya. Ini ya, mana yang kita pakai. Nah, STAX ini ya, ini fungsi pemindahan. LDAX ini ada fungsinya. Pemindahan. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh ya, soal yang bisa dikerjakan. Ini semua contohnya banyak sekali di sini. Nah, yang kedua adalah fungsi pengisian. Mengisi. Itu ada dua perintah bisa kita gunakan, yaitu MVI dan LXI. MVI register koma data dimaksudkan untuk mengisi register dengan data 8 bit. Contoh yang ini. MVI B,40H, maka data 40 heksa dimasukkan ke B. Maka register B akan berisi nilai 40 heksa. Jadi pengisian. LXI juga seperti itu. Bedanya MVI dan LXI apa? Kalau MVI dia menggunakan 8 bit ya. 8 bit data, sementara untuk LXI 16 bit karena dia menggunakan pasangan register. Jadi pasangan register itu adalah BC. Kalau kalian masih ingat, itu di awal-awal saya jelaskan.
Pasangan register itu ada 3, ada BC, ada DE, dan ada H dan L. Ketika kamu menggunakan LXIB, maka pasangan register yang kamu gunakan adalah pasangan register BC. Jadi, register awal yang disebutkan BC berarti LXIB. Kalau kamu gunakan register DE, maka LXID. Kalau kamu menggunakan HL, berarti LXIH. Jadi H dan L. Nah, jadi cukup disingkat satu huruf saja di sini LXIB 6677 heksa, maka pasangan register BC nih ya. BC sama dengan 6677 heksa. Nilai B-nya 66, nilai C-nya 77. Nah, ini untuk pengisian. Untuk fungsi logika sendiri, ini ya. Ada ANA, ya ini untuk melakukan proses N. Ada ini ANA register. Ada ANA B, contohnya untuk N. Jadi ANA B itu berarti register A kita N-kan dengan isi register B. Hasilnya masukkan ke register A. Semua proses aritmatika dan logika itu hasilnya semua dimasukkan ke register A. Hasilnya ANA B, register A di N-kan dengan register B, dimasukkan hasilnya ke register A. Misalnya ANA C berarti A dan C hasilnya dimasukkan ke register A. Itu untuk ANA. Kalau ORI itu OR ya. Proses OR misalnya ORI 45H berarti register A kita OR-kan dengan isi register A kita OR-kan dengan data 45. Hasilnya masukkan ke register A. Misalnya juga XLA ini untuk XOR, RAR itu untuk pergeseran 1 bit. Nah, nanti bisa saya jelaskan. Nah, yang keempat itu ada aritmatika. Aritmatika itu seperti penjumlahan, pengurangan ya. Jadi untuk mikroproses itu hanya ada 2, penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian dan pembagian itu tidak ada. Untuk penjumlahan sendiri, ya proses penjumlahan itu program atau sintak atau opcode atau mnemonik yang bisa digunakan adalah ADD. Masalah saya ada 3 ya, ADD, ADC, dan ADI itu sama-sama untuk penjumlahan. Untuk pembedaannya bisa kita baca sendiri ya, silahkan dibaca. Untuk pengurangan itu ada 4 kalau nggak salah, ada SUB, ada SBB, ada SUI, dan ada SBG. Jadi ada 4 perintah pengurangan yang bisa digunakan ya. Untuk perbedaannya silahkan dibaca. Di sini ada contohnya lengkap. Terus ada INR untuk menambahkan satu bit data ke register yang disebutkan. Misalnya MVIB, 88 berarti nilai B 88, INRB, B ini ditambahkan 1, B itu nilai 88 ditambah 1 jadi 89. Kalau DCR itu pengurangan dengan 1 ya, kebalikan ya. Selanjutnya ada DAD, ini bisa dilihat sendiri, INX, DCX, dan lain-lain. Jadi agar lebih mudah nanti saya kasih contohnya aja langsung. CMP ya, ini CPI. Nah, ini termasuk ke dalam aritmatika. Nah, ini yang kelima fungsi pertukaran exchange. Nah, exchange ini lebih mudah lagi. Jadi kalau ada perintah XCHG, pertukaran isi antara pasangan register HL dengan register DE, jadi ditukar ya. Nilainya SPHL juga di sini ada, PCHL juga ada. Contoh pengertiannya. Nah, di sini juga ada fungsi penetapan. Nah, untuk macam-macam mnemonik ya, kamu bisa baca sendiri ya. Nanti untuk memperjelasnya akan kita kerjakan beberapa soal. Terima kasih.